Suara alarm yang aku pasang semalam sudah berdering menandakan sudah pukul 5 pagi. Kubiarkan tetap berdering sambil aku mengumpulkan niat untuk beranjak dari tempat tidur. Hari-hari sebagai siswa sekolah menengah pertama cukup membuatku bosan, apalagi duduk di bangku kelas 3 yang harus banyak mempersiapkan hal yang membuatku enggan untuk segera pergi ke sekolah. Setelah beberapa saat, aku akhirnya bangun dan mematikan alarmku. Aku tidak langsung beranjak, melainkan seperti pada umumnya manusia yang terbiasa bangun tidur langsung membuka media sosial. Media sosial saat ini cukup membuat resah. Untuk yang sudah terbiasa dan bijak menggunakannya, pasti akan mudah menyaring berita atau informasi yang masuk. Namun, untuk beberapa kalangan justru menimbulkan masalah, seperti berita yang pertama muncul di gawaiku pagi ini dengan judul "Seorang menjadi tersangka setelah menyebarkan berita hoax". Sungguh ironis, di mana seharusnya perkembangan teknologi memberikan kemudahan mendapatkan informasi, justru menimbulkan hal yang merugikan. Aku yang sudah pasti terlambat datang ke sekolah, aku berhasil lolos dari gerbang utama dan segera menuju kelas. Sialnya, aku berpapasan dengan Pak Aji, seorang guru matematika galak yang merangkapi jabatan pada bagian kesiswaan. "Hei Buyung, kesini," panggil Pak Aji, dengan suara yang kukira satu sekolah bisa mendengarkan suaranya. "Iya Pak, saya tahu saya terlambat, saya bisa jelaskan alasannya." "Sudahlah, bukan suatu yang mengejutkan lagi kamu terlambat. Kemarin alasanmu salah jalan, kemarinnya lagi alasanmu membantu kucing menyeberang. Hari ini kamu mau alasan apa lagi? Menyelamatkan ibu-ibu yang lagi dijamret?" "Iya Pak, jadi begini." "Sudahlah, nanti pukul 9 saat murid yang lain sosialisasi ujian sekolah, kamu pergi temui saya di ruangan saya." Aku sudah tidak bisa membantah lagi, hanya kuanggukan kepalaku dan segera pergi ke kelas. Aku masuk ke kelas dan kulihat suasana kelas yang terasa janggal, namun aku hiraukan saja. Hari ini adalah hari Sabtu, di mana mulai pukul 7 hingga 9 adalah jam belajar mandiri bagi kelas 3 untuk mempersiapkan ujian. Ada yang fokus belajar, ada yang tidur, dan ada yang hanya bermain game. Sedangkan aku yang merasa sangat lelah, memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Kutundukkan kepalaku di atas meja sambil memikirkan apa yang akan terjadi nanti di ruangan Pak Haji. Tanpa sadar, aku tertidur cukup lama dan aku terbangun karena suasana kelas yang kurasa awalnya cukup sunyi, tiba-tiba menjadi cukup riuh. Dengan posisi kepalaku yang masih menunduk, ku dengar suara samar teman sekelasku yang saling bertaut kata dan menyebut namaku di perbincangannya. "Hah, ini beneran Buyung? Masa sih? Tapi ini mirip jaketnya Buyung loh. Parah banget sih, mana udah menyebar kemana-mana." Kurang lebih itu yang samar aku dengar dari perbincangan temanku. "Hah, aku kenapa? Apalagi ini ya Tuhan," gumamku dalam hati. Aku segera membuka handphone dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Astaga, apa ini? Kulihat video diriku yang sudah tersebar ke banyak sosial media. Hari ini aku sial sekali dan aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Di tengah pikiranku yang kacau, bel pergantian jam berbunyi. Bel yang sekaligus menunjukkan aku harus segera menuju ke ruangan Pak Aji. Dan yang sudah diperintahkan beliau pada pagi tadi. Tanpa memperdulikan tatapan aneh teman-temanku, aku langsung pergi ke ruangan Pak Aji. Aku membuka pintu ruangan Pak Haji perlahan dengan perasaan campur aduk. Kulihat di dalam ternyata juga ada Bu Adel yang merupakan wali kelasku. "Permisi Pak," ucapku lirih. "Duduk kamu Buyung," perintah Pak Haji dengan raut wajah tak berbeda jauh seperti pagi tadi. Aku pun duduk di kursi berhadapan dengan Pak Haji dan Bu Adel. "Kamu sebenarnya paham atau tidak sih dengan peraturan sekolah? Kamu sudah kelas 3, bukan waktunya untuk main-main, apalagi membuat masalah. Awalnya saya hanya akan memberi peringatan dengan menyuruhmu kemari. Tapi sekarang kamu malah membuat masalah baru dengan menganiaya orang." "Pak, begini, beri saya kesempatan untuk menjelaskan terlebih dahulu," sahutku dengan sedikit memotong kalimat Pak Aji. "Biarkan Pak Haji selesai bicara dulu, Buyung. Apa kamu sudah lupa bagaimana cara menghormati seseorang yang sedang bicara? Apalagi ini gurumu." Bu Adel menyelaku yang berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku sekali lagi hanya bisa terdiam dan menahan rasa kesalku. Pak Haji dan Bu Adel terus panjang lebar memarahiku yang sejujurnya aku sudah tidak bisa memahami apa yang mereka katakan.
Di tengah suasana yang panas, tiba-tiba ponsel Bu Adel berbunyi dan beliau izin untuk keluar sebentar. Setelah beberapa saat, Bu Adel kembali masuk ke ruangan. Bu Yung, bisa kamu jelaskan kenapa kamu tadi pagi bisa terlambat lagi masuk sekolah? Itu yang ingin saya sampaikan sejak awal, Pak, Bu. Jadi begini. Beberapa waktu lalu, setelah bersiap, aku pun bergegas untuk pergi ke sekolah dengan motorku. Di pertengahan jalan, aku melihat ada seorang ibu-ibu yang cukup tua dan tasnya dirampas oleh seseorang. Ibu tersebut berteriak, meminta tolong dengan wajah yang cemas. Orang yang mengambil tas ibu tersebut lari masuk ke dalam kebun-kebun. Aku langsung meletakkan motorku di tanah dan segera mengejar orang tersebut. Hei, tunggu, kembalikan tas itu, hei pencuri. Karena ketangkasanku, aku berhasil mengejar orang tersebut dan kami terlibat perkelahian. Aku cukup percaya diri menghadapi pencuri tersebut karena aku ikut karate sudah lebih dari 5 tahun. Tas tersebut akhirnya berhasil aku rebut dan pencuri tersebut terluka cukup parah. Namun, dia berhasil untuk lari. Sungguh, aku tidak bermaksud untuk melakukan hal tersebut secara berlebihan, tetapi aku harus bisa mendapatkan tas itu kembali. Ini Bu, tasnya. Aku menyerahkan tas yang berhasil aku rebut dari pencuri. Terima kasih nak, apakah kamu baik-baik saja? Tanya ibu tersebut. Saya baik-baik saja Bu, ibu sebenarnya mau kemana? Mari saya antar. Sebenarnya ibu mau pergi ke rumah anak ibu, tapi ibu ini sudah tua dan pelupa. Untuk membaca arah pun terkadang membuat ibu pusing. Ucap ibu itu sambil mengeluarkan secari kertas berisikan alamat rumah yang aku tidak asing dengan alamat tersebut. Mari Bu, saya antar saja, tawarku sekali lagi. Padahal dalam hati aku cemas karena pasti aku akan terlambat. Terima kasih ya nak, ucap ibu itu dengan raut wajah yang lega. Sama-sama Bu, saya pamit dulu Bu. Setelah cukup lama di ruangan Pak Aji, aku lalu menyusul ke aula pertemuan untuk mengikuti sosialisasi. Perasaanku cukup lega setelah bisa menjelaskan semuanya ke Pak Aji dan Bu Adel. Dan mereka berjanji untuk meluruskan terkait videoku yang viral ke pihak sekolah. Sebenarnya, video yang tersebar adalah videoku berkelahi dengan pencuri tadi pagi. Orang yang tidak bertanggung jawab menyebar potongan video yang hanya menunjukkan bahwa aku berkelahi dan memberi judul yang membuat kesalahpahaman dan seolah membuat akulah yang melakukan penganiayaan ke orang tidak dikenal. Aku tidak menyangka setelah pagi tadi membaca berita tentang penyebaran informasi hoax, sekarang aku merasakan langsung menjadi korban dari berita hoax. Sungguh aku berharap setiap orang lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang tidak sebanding dengan peningkatan norma sosial hanyalah omong kosong belaka.